Demi memperkuat pertahanan Angkatan Udara Indonesia, Prabowo dikabarkan gencar memesan pesawat tempur. Pesawat ini bukan sembarang jet karena dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang bisa bikin musuh gemetar. Dari teknologi stealth yang bikin pesawat susah dideteksi radar, sampai sistem avionik mutakhir yang bikin pilot bisa kontrol semua aspek tempur dengan mudah. Belum lagi, senjata yang dibawa juga top tier, bisa menembak target-target di udara maupun di darat. Salah satunya adalah Rafale. Pengiriman batch terakhir pesawat tempur Rafale ini dijadwalkan akan dimulai pada awal 2026. Sebelumnya, akuisisi ini sudah dimulai pada September 2022 setelah mendatangani kontrak untuk 6 jet Rafale. Gelombang kedua menyusul 18 unit yang dipesan pada bulan Agustus 2023. Lalu pada Januari 2024 kemarin, pemerintah Indonesia telah mendatangani kontrak pembelian tambahan 18 pesawat tempur Rafale. Kesepakatan ini diperkirakan menelan biaya yang mencapai 132 triliun rupiah. Penandatanganan ini sekaligus menyelesaikan pembelian total 42 unit jet dari Dassault Aviation, produsen pesawat terbang terkemuka Perancis. Pesawat tempur multi peran bermesin ganda yang dirancang dan dibangun oleh Dassault Aviation. Dilengkapi dengan berbagai senjata, Rafale dimaksudkan untuk aksi supremasi udara, larangan, pengintaian udara, dukungan darat, serangan mendalam, serangan anti kapal, dan misi pencegahan nuklir. Dengan kemampuan untuk melaksanakan misi, mulai dari pertahanan udara hingga pengintaian tadi, Rafale dilengkapi dengan rudal udara ke udara jarak jauh dan bom berpemandu laser untuk pencegatan dan dukungan darat. Pesawat tempur ini dipersenjatai dengan berbagai jenis rudal dan kaliber 30 mm Jayat 30 M791 autocannon dengan 125 putaran. Dengan jangkauan maksimal sebesar 1.850 meter, pesawat ini menyematkan mesin turbofan Snecma M884E. Mesin ini disematkan 2 buah yang bisa membantu melaju di kecepatan maksimal 1.390 hingga 2.390 km per jam. Tak hanya mengandalkan kecepatan performa mesin tadi, mampu menembus langit dengan ketinggian 55.118 kaki. Prabowo menjatuhkan pilihannya pada Rafale untuk menjaga pertahanan udara Indonesia. Dalam jangkauan jarak, Rafale mampu menempuh jarak sejauh 3.700 km lebih. Dirancang sebagai jet tempur perang, desain Rafale ini memang terbilang gagah dari tampilannya. Di bagian sayap, alih-alih menaruh sayap kecil di belakang, jet tempur pabrikan Prancis ini menaruh sayap kecilnya di bagian depan. Tentu, desain ini cukup menarik karena berbeda dengan model sayap pesawat pada umumnya. Sayapnya model Delta. Jadi meskipun di depan, pesawat ini bisa terbang stabil dan manuvernya sangat luas. Ditambah lagi, ada canard depan yang bikin kontrolnya makin mantap. Kabinnya kayak spaceship, full digital dengan layar multifungsi yang besar. Semua instrumen bisa diakses pilot dengan gampang. Sangat-sangat high-tech. Meskipun belum sepenuhnya stealth kayak F-35, Rafale tetap pakai bahan dan desain yang bisa mengurangi jejak radarnya. Nah, jadi ketika bertempur, musuh susah mendekati jet siluman ini. Ditambah sistem navigasi yang cukup canggih di kelasnya, sehingga penampakan navigasi di layar monitornya cukup detail. Seperti yang sudah kita bahas tadi, Rafale ini bisa membawa banyak jenis persenjataan dengan berat maksimal 9.500 kg dan 2 orang awak. Kilas balik ke belakang, pada akhir 1970-an, Angkatan Udara Prancis dan Angkatan Laut Prancis berencana untuk mengganti armada pesawat mereka yang sebelumnya udah ada. Nah, untuk menekan biaya produksi dan mengambil keuntungan besar dari penjualan, Prancis mendatangani kesepakatan dengan Inggris, Jerman, Italia, dan Spanyol untuk memproduksi pesawat tempur Eropa masa depan. Sayangnya, proyek ini tidak berjalan mulus yang membuat Prancis mengejar program pembangunan pesawatnya sendiri. Dari sinilah Dassault Rafale lahir yang pertama kali terbang pada Juli 1986. Rafale berbeda dari pesawat tempur Eropa lainnya. Hal ini dikarenakan hampir seluruhnya dibangun oleh satu negara yang melibatkan sebagian besar kontraktor pertahanan utama Prancis seperti Dassault, Thales, dan Safran. Dassault Rafale akhirnya diperkenalkan pada tahun 2001 yang diproduksi oleh Angkatan Udara Prancis dalam operasi berbasis kapal induk di Angkatan Laut Prancis. Rafale dianggap sebagai salah satu pesawat tempur paling canggih, sukses dan mumpuni di dunia. Makanya pesawat tempur ini sudah banyak dipasarkan untuk diekspor ke beberapa negara dan dipilih untuk dibeli oleh Angkatan Udara Mesir, Angkatan Udara Qatar, dan Angkatan Udara Indonesia, dan masih banyak angkatan udara lainnya.
Bahkan, rival ini gencar digunakan pada pertempuran di Afghanistan, Libya, Mali, Irak, dan Suriah. Tak hanya rival, F-15EX juga masuk dalam daftar alutsista yang dibeli Prabowo. Pesawat tempur besutan Boeing ini merupakan varian terbaru dari keluarga pesawat F-15 yang telah lama mengudara. Prabowo memborong 24 unit jet tempur F-15EX yang akan diterbangkan dari Amerika Serikat ke Indonesia. Dari informasi yang dilansir Boeing, F-15EX adalah versi paling canggih dari F-15 yang pernah dibuat, yang dilengkapi dengan kontrol penerbangan fly-by-wire digital, sistem peperangan elektronik baru, kokpit digital serba kaca, dan sistem misi terbaru dan kemampuan perangkat lunak. F-15EX ini sendiri termasuk dalam varian dari keluarga pesawat F-15 Advanced Eagle, versi yang lebih lanjut dari desain F-15A Strike Eagle yang dimulai dengan F-15SA untuk Angkatan Udara Saudi. Meskipun tidak sekuat seperti F-22 atau F-35 siluman, F-15EX tetap menggabungkan avionik terintegrasi canggih dan sistem penanggulangan pelindung untuk meningkatkan kesadaran situasional pilot dan meningkatkan kemampuan bertahan. Selain itu, desain F-15EX digunakan untuk meminimalkan biaya operasional dan pemeliharaan, serta memperpanjang jangka waktu antara perawatan. Untuk muatannya, pesawat ini bisa membawa beban seberat 13.380 kg dan membuatnya mampu membawa lebih banyak senjata. Mampu dioperasikan oleh pilot dan petugas sistem senjata. Pesawat ini dilengkapi dengan Vulcan Swift laras meriam Gatling dengan 500 butir amunisi M56. Persenjataan lainnya adalah rudal udara ke udara dan rudal udara ke permukaan. F-15EX ini memang menjadi andalan dalam berbagai misi, superioritas udara, serangan darat, hingga operasi maritim. Plus, memang didesain untuk mampu berkomunikasi dan beroperasi dengan baik dalam jaringan pertempuran yang lebih luas. Memungkinkannya berkolaborasi dengan sistem lain seperti satelit, UAV, dan pesawat lain. Menyematkan dua mesin turbofan afterburning General Electric F-110 GA129. Jangkauan tempur pesawat ini dapat mengudara sejauh 1.272 km. Dalam hal kecepatan, pesawat ini dapat melaju pada kecepatan 2.655 km per jam. Selain itu, F-15EX dilengkapi dengan sistem radar canggih dan avionik lainnya yang mampu mendeteksi dan melacak target dengan akurasi yang tinggi. Pesawat ini juga memiliki sistem perang elektronik yang canggih untuk meningkatkan kemampuan bertahan hidup di medan perang. Hal inilah yang membuat Prabowo semakin yakin menambah alutsista Angkatan Udara Indonesia dengan F-15EX ini. Mirage 2005 juga akan ikut menjaga pertahanan udara Indonesia. Belum lama ini, Indonesia secara resmi mengumumkan telah mendatangani kontrak pembelian jet tempur Mirage 2005 Qatar. Dalam siaran pers resmi, TNI Angkatan Udara menegaskan telah mendatangani kontrak senilai 795,14 juta US dollar atau sekitar 11 triliun rupiah pada Januari tahun 2023 lalu. Kontrak tersebut mencakup pembelian armada 12 jet tempur di Sat Mirage 2000 dari Angkatan Udara Qatar Emirates. Nantinya pesawat ini akan ditempatkan di Skadron Udara 1 Lanut Supadio, Pontianak, Kalimantan Barat. Pembuatan pesawat Mirage 2005 melibatkan 3 lokasi konstruksi. 2 berlokasi di Bordeaux yang mengkhususkan diri dalam komponen yang berbeda. Sayap dibangun di Martigny dan badan pesawat dibuat di Argenteuil, Paris. Dan perakitan akhir berlangsung di Bandara Bordeaux, Marigny. Persis seperti rival, desain sayapnya juga bermodal Delta. Salah satu keuntungan dari desain sayap Delta adalah pesawat ini dapat menampung lebih banyak bahan bakar, karena tangki bahan bakar internal pesawat dapat membawa lebih dari 900 galon bahan bakar, naik lebih dari 200 galon di atas Mirage 3. Mirage 2005 ini memiliki kemampuan melakukan menembak udara ke darat dan udara ke udara dengan radar yang digunakan adalah RDA. Pesawat ini dilengkapi dengan rudal MBDA Super 530D atau rudal udara ke udara MBDA Skyflash sebagai alternatif dari rudal Mika. Plus Mirage 2005 mampu mengudara di ketinggian maksimal 50.000 dengan kecepatan maksimal sekitar 2.333 km per jam yang dibantu oleh tenaga mesin turbofan Snecma M53.